Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du, wa sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di sekolah tercinta ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum acara ini kita mulai, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir mendatangi undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif dengan harapan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, yang dimana kami harus menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang dimana ini adalah salah satu tugas yang ada pada modul 1.4. Oleh karena itu, saya Muhammad Nur Hakim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bakar Jataunan Kabupaten Banyuwangi, pada siang hari ini akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ila Rabbil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi sallallahu Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai rasa wujud kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita semua pernah mendengar kalimat budaya positif. Coba di sini saya ingin tahu siapa yang ingin menjelaskan dan memberikan contoh budaya positif itu apa? Mungkin dari Bapak Ibu
ada yang ingin menyampaikan budaya positif di Bapak dan tolong berikan contohnya. Contoh dari budaya positif itu senyum, sapa, salam. Oke, jadi memang betul dengan membiasakan kita senyum, sapa, salam, maka akan tercipta suatu budaya yang positif. Next budaya. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid. Budaya positif yang terkandung dalam pemikiran kehadiran dewasa adalah suatu watak atau suatu karakter yang merupakan pencerminan dari diri siswa kodrat yang mereka miliki dari lahir, yang mereka bawa dan bisa dijadikan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Seperti yang disebutkan Bu Ida tadi, dengan melakukan salam, senyum, sapa, maka akan tercipta suatu kebiasaan yang sangat baik. Maka oleh karena itu, budaya positif di sini ini harus kita laksanakan, harus kita terapkan dalam lingkup yang ada di sekolah. Tidak hanya di sekolah, di luar lingkungan sekolah juga budaya positif harus biasa kita lakukan. Contoh, ketika bertemu dengan anak-anak menyapa, otomatis dengan membiasakan menyapa tersebut, maka pembiasaan menyapa itu akan muncul budaya positif yang ada di sekolah. Ketika anak-anak datang dari rumah, biasanya kita sebagai guru kan ada yang menunggu di pintu gerbang, itu juga salah satu dari budaya positif. Terus next level, konsep dari budaya positif itu antara lain ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini adalah pemikiran kita kaitannya tentang pembelajaran. Kemudian di sini positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa item ini ada yang memang sudah biasa kita dengar. Mungkin dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, juga ada beberapa yang mungkin belum pernah kita dengar. Salah satu contohnya adalah segitiga restitusi. Ini nanti akan kita bahas, akan kita perjelaskan satu per satu. Lanjut, Bapak. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Oke. Sebelum ke pembelajaran dengan paradigma baru, saya di sini ingin menanyakan, pembelajaran yang kita lakukan selama ini, apakah pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang fokus pada guru? Pada guru atau murid? Pada guru. Di sini dijelaskan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah merupakan pembelajaran aktif di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas. Pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam tim pada masalah dan proyek. Sedangkan pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Padahal pembelajaran saat ini pada kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdifferensiasi, pembelajaran yang dimana harus berpihak pada murid. Padahal pembelajaran yang selama ini kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, yang dimana di sini guru itu sebagai orang yang serba tahu, siswa hanya sebagai objek, dimana kita sebagai guru menjelaskan ini itu, siswa hanya mendengarkan saja. Padahal pembelajaran yang benar pada saat ini adalah pembelajaran yang
berpusat pada siswa, di mana pembelajaran itu aktif, siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas, kemudian mereka bekerja sama dengan tim dalam menyelesaikan masalah. Akhirnya apabila tercipta pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka pembelajaran berdiferensiasi akan muncul, pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru itu sifatnya menuntun, bukan menuntut tapi menuntun. Menuntun apa? Menuntun sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi ibarat orang pendidik itu, guru itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebagai petani. Petani itu ketika ingin menanam padi, maka yang muncul adalah apa? Beras ya. Tidak mungkin ketika petani menanam padi yang muncul kacang, yang muncul cabai, otomatis sesuai dengan asalnya. Sama halnya dengan guru. Ketika kita memiliki murid-murid itu kan tidak sama, berbeda-beda, baik itu mulai dari sosialnya, dari karakternya. Apa yang dimiliki murid itulah yang kita tuntun. Jadi sifatnya guru adalah menuntun, bukan menuntut. Oleh karena itu, dengan pembelajaran, dengan paradigma baru, pemikiran baru, mulai sekarang monggo kita sebagai guru kita laksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jangan pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru yang menjadi seorang yang menginginkan anak seperti ini tidak bisa, ya. Kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Lanjut balik. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan visi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Jadi di mana pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi, kita itu memberikan keleluasaan kepada siswa-siswi kita. Ketika anak si A bakat minatnya tari atau kita kan gandum ya, makanya kita apa namanya? Kita tuntun. Tidak mungkin ketika si siswa itu memiliki apa namanya kebiasaan apa namanya? Apa itu? Sesuatu yang ada dalam dirinya atau gandum tadi. Bakat G. Ketika anak itu memiliki bakat gandum, tidak mungkin kita paksakan untuk menyanyi. Tidak mungkin, karena memang bakat yang dimilikinya sudah ada dari dirinya. Maka oleh karena itu kita memberi keleluasaan kepada siswa untuk apa namanya meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi. Jadi oleh karena itu, mari kita sebagai pendidik harus sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalimat profil pelajar Pancasila itu sudah sering kita dengar. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 5 apa 6? Jadi ketika pembelajaran berdiferensiasi, maka akan terwujud profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah atau akhlak mulia. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita mengharapkan siswa yang memiliki keimanan dan ketakwaan, yaitu patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia itu banyak. Mereka tidak memiliki teman, mulai dari tutur bahasanya, perilakunya itu adalah menunjukkan perilaku akhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah rasa saling menghormati atas keragaman yang ada. Karena kan budaya Indonesia sendiri, budayanya kan banyak, sukunya juga banyak. Ketika di sekolah mereka
yang berbeda-beda suku, berbeda budaya, dengan mereka memiliki kebinekaan global, maka akan apa? Terwujudlah profil belajar Pancasila. Selanjutnya profil belajar Pancasila adalah gotong royong. Gotong royong di sini bukan gotong royong dalam arti membuang sampah, kerja bakti, tapi gotong royong di sini ini antara siswa satu dengan siswa lain itu saling bekerja sama, bekerja sama dalam hal yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif di sini adalah mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat, dan sesuatu yang menghasilkan suatu dampak. Jadi kreatif. Mungkin kata-kata kreatif ini juga sudah sering kita dengar. Jadi di mana pembelajaran berdiferensiasi ini mengharapkan salah satu dari murid kita memiliki sikap kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah mampu mengambil suatu informasi, selanjutnya mengevaluasi. Setelah mengevaluasi mereka adalah menyimpulkan. Namanya bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi mandiri, siswa yang memiliki sifat tanggung jawab atas proses yang dihasilkannya. Lanjut praktek. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Coba semangat. Semangat. Alhamdulillah, monggo yang ada di depan bisa dinikmati. Miskonsepsi tentang teori kontrol, mis itu sesuatu yang apa bahasanya? Kalau bisa miskomunikasi, apa? Salah paham. Saya kata salah paham. Ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu sesuatu yang kurang benar, karena tidak mungkin seseorang itu kita kontrol, bahkan diri kita sendiri. Ketika kita dikontrol orang lain, apakah kita mau? Tidak kan? Tapi di sini yang benar adalah guru menuntun, bukan mengontrol murid. Sesuatu itu harus motivasi dari dalam, atau bahasanya kalau tidak salah motivasi yang keluar dari dirinya. Kemudian misi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua sesuatu yang sifatnya positif, efektif dan bermanfaat itu akan bermanfaat juga. Salah satu contoh ujian. Ujian itu adalah suatu penguatan positif kan? Tidak selamanya yang namanya ujian itu akan apa? Bermanfaat. Suatu ketika kita memberikan suatu ujian kepada si anak, dan hari lainnya kita tidak memberikan ujian, otomatis akan anak tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi tidak selamanya yang namanya penguasaan positif itu bermanfaat. Selanjutnya, kebalikan dari sesuatu yang positif itu bermanfaat, yaitu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi tidak selamanya yang namanya kita mengkritik orang itu akan menguatkan karakter tersebut. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi tidak selamanya kita sebagai orang yang dewasa itu bisa memaksa anak-anak. Apalagi kita sebagai guru. Kembali lagi pada awal tadi, guru tugasnya adalah menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, next berarti. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Harus kita ubah mindsetnya mulai dari sekarang. Bahwasanya kebutuhan kita tidak sama, kebutuhan orang berbeda-beda. Samanya kepada anak didik kita, tidak semua anak didik yang ada dalam satu kelas kebutuhannya sama. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda, kita sebagai guru harus melakukan suatu pembelajaran
berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Dari kontrolnya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sama hanya dengan anak didik kita. Anak didik kita juga begitu. Tidak semua anak didik kita itu memiliki gambaran yang sama. Gambaran yang ada pada anak didik itu berbeda-beda. Selanjutnya, stimulus responnya adalah kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari contohnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah pemikiran, mengubah pandangannya orang itu supaya sama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami bahwasanya pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian stimulus responnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan, ya. Ketika ada anak-anak kesalahan langsung kita salahkan. Padahal tidak. Yang harus kita lakukan adalah apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu salah ataupun benar, itu pasti ada alasannya. Ya. Jadi contoh, ketika anak dalam terlambat sekolah, tidak langsung kita menghukum. Seharusnya kita sebagai guru mempertanyakan dulu, kenapa alasannya, apa tujuannya, kenapa harus sampai terlambat sekolah. Jadi semua kesalahan itu, sesuatu yang perilaku yang buruk itu tidak semuanya salah, tapi ada alasan atau tujuannya. Yang selanjutnya, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol saya. Begitu juga kita tidak bisa mengontrol murid kita, tetapi tugas kita menuntun. Jadi apa yang dimiliki anak tidak bisa kita harus paksakan sesuai dengan kehendak kita, tapi kita menuntun. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol lain. Kebalikannya, kita tidak bisa dikontrol orang lain, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Maksudnya apa? Ketika suatu kalau sudah gagal kemudian kita paksa, itu tidak benar. Yang benar apa? Kolaborasi. Kita musyawarahkan, kita rembuk, kita ajak kerjasama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Model berpikir menang-menang. Jadi di dalam ekspresi pemikiran kita jangan ada terserah menang atau kalah. Yang ada di pemikiran kita adalah menang, menang dan menang. Adapun nanti kenyataannya kalah, ya itu takdir. Resiko dari ini. Mohon lanjut. Next. Sekarang disiplin positif. Lanjut. Ada yang bertanyakan? Ya. Maaf sebelumnya, jadi untuk panjang juga bahwasanya kita bisa membuka pandangan orang sama dengan kita. Ya. Bagaimana cara kita meyakinkan anak-anak? Ketika memang kita harus memandangkan itu momennya Allah itu masa. Tanpa kita bagaimana cara kita meyakinkan seperti itu tanpa membuat Ya, jadi yang dimaksud kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita itu hampir sama dengan ketika kita menginginkan anak itu sesuai apa yang kita inginkan. Ya, dalam artian kita memaksa mereka menuruti apa yang kita inginkan. Jadi yang dimaksud di sini bukan berarti ketika kita menyampaikan suatu pelajaran kemudian kita tidak mengarahkan, bukan, tapi yang dimaksud mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita itu dalam artian
menginginkan anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahasa kasarnya dipaksa. Terus bagaimana seperti apa yang disampaikan Pak Nasir tadi ketika kita mengajarkan satu materi kita cara menyampaikannya supaya anak-anak ya kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita bisa. Makanya itu kita sebagai guru itu kan harus multi talent harus memiliki banyak sekali metode media pembelajaran sehingga apa yang kita sampaikan nyampe kepada anak-anak. Jadi yang dimaksud di sini kami tekankan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ini adalah lebih kepada ketika anak-anak itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Ibaratnya kita paksa nggak bisa. Jadi anak-anak itu kita tuntun sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Oke, lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu yang dihormati, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ketika siswa mereka itu mengerti nilai-nilai apa yang diyakini, apa yang dilakukan itu, maka mereka akan memiliki rasa tanggung jawab. Ketika yang dilakukan itu mereka mengerti, oh ya, apa yang saya lakukan ini ada kaitannya, kemudian apa manfaatnya apa, maka mereka akan melakukannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter, menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa ada imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi yang namanya disiplin positif ini adalah tujuannya apa? Untuk membiasakan anak didik kita untuk melakukan sesuatu yang positif penuh dengan kesadaran tanpa adanya paksaan dari orang lain ataupun tanpa adanya hadiah atau pujian dari orang lain. Satu contoh, ketika siswa datangnya tepat waktu, dia itu sadar tanpa adanya rasa aku lek asep kok aku dihukum, aku lek asep kok aku dicepat, atau adanya reward, bila aku mau datang tepat waktu berarti aku akan dapat hadiah, bukan. Jadi yang dimaksud disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran mereka tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi mereka akan melakukan itu dengan rasa sadar diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsiknya adalah motivasi yang timbul atau yang keluar dari dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti tadi, ketika siswa datang tepat waktu, kalau dia memiliki motivasi intrinsik, maka dia akan sadar dengan dirinya sendiri apa yang melakukannya, sehingga ketika mereka melakukan, mereka memiliki rasa tanggung jawab. Beda dengan siswa yang melakukan sesuatu karena ada suatu hukuman ataupun karena ada suatu reward. Contoh, ketika siswa mengerjakan PR, aku yang mengerjakan PR mesti dapat hadiah, berarti masih belum memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dia motivasinya masih dari luar, karena ketika dia mengerjakan tugas dapat hadiah. Begitu juga kebalikannya, ketika tidak mengerjakan aku nggak kerjaan PR, aku dapat hukuman. Berarti motivasi yang ada belum motivasi intrinsik, motivasi yang dari luar karena adanya hukuman. Maka oleh karena itu kita sebagai pendidik harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maka oleh karena itu tugas kita
kita harus mengumpulkan motivasi intrinsik sehingga siswa-siswi kita bisa menerapkan disiplin positif dengan penuh rasa tanggung jawab. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Okay. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini tidak mengedepankan suku, tidak mementingkan agama ataupun bahasa. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari itu semua. Contoh nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi kita. Satu, yang sudah kita jelaskan tadi yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi lepas dari bangsa, lepas dari suku, lepas dari agama, mesti kita sebagai guru baik melakukan ketika kita memiliki siswa yang non muslim, yang muslim, kita kan tidak mengacu pada itu, tapi kita ingin anak didik kita memang memiliki apa? Keimanan dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan dari anak didik kita yaitu Ibu Bimarius program. Apa? Mereka memiliki sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan kawan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan pada anak didik kita adalah keterampilan hidup, life skill. Apa itu antaranya? Mereka dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka akan melakukan sesuatu yang dikatakan negatif. Okay? Jadi bahasanya pelampiasannya, makanya kebutuhan dasar ini harus tercukupi. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar ini apabila tidak terpenuhi, maka orang, bahkan kita sebagai guru akan melakukan sesuatu yang di luar dari hal-hal yang benar, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Terus apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Lanjut, Dr. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita sebagai orang dewasa, bahkan anak didik kita perlu memiliki kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Terus bagaimana cara memenuhi kebutuhan atau bertahan hidup tersebut? Yang pertama adalah mungkin dari makanan, ya kan? Dengan makanan kita akan bertahan hidup kita. Dari pakaian, tempat tinggal, keamanan ataupun kesehatan. Suatu contoh, di kelas kita ada salah satu anak yang pada saat pelajaran dia lemes. Akhirnya kita tanya, kenapa kok lemes? Tapi tidak sarapan, Pak. Berarti kan bertahan hidupnya berkurang. Ataupun awalnya, Pak semalam kehujanan, rumahku bocor, akhirnya netesi pakai timba Pak sampai malam. Kan berarti kan ketahanan hidupnya ada hal-hal yang mengurangi ketahanan hidupnya. Maka oleh karena itu bertahan hidup ini harus tercukupi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang mesti ingin apa? Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kan mesti anak didik kita terkadang ada yang ingin diperhatikan. Berarti kebutuhan dasarnya sebagai manusia ingin apa? Diperhatikan. Selanjutnya penguasaan. Apa itu? Harga diri. Karena kita sebagai manusia kan kadang ingin dihargai, keinginan untuk dianggap, kadang ingin menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan dasar manusia kebebasan apa saja? Mandiri, memiliki pilihan, kembali tadi tidak bisa diatur, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Dan kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kesenangan. Kita sebagai manusia kan pengen senang. Ada kalinya kita butuh kesenangan kan? Apa saja contohnya? Ya bermain, jalan, humor, antusiasme dan tertawa. Begitu juga kepada diri kita. Pada waktu jam pelajaran mereka senang, yaitu bermain. Itu salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bapak. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Ini tadi apa yang saya sampaikan. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang dari luar, dari orang lain. Apa itu contohnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mulai tak berjalan tugas atau dihukum. Berarti kan motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Ataupun kebalikannya, aku menjadi tugas, aku dapat reward, dapat imbalan, dapat penghargaan dari orang lain. Ini berarti masuk kategori motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar, dari orang lain. Yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang timbul dari dirinya sendiri tanpa ada dorongan, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Lanjut Bapak. Contoh dari motivasi tadi kan ada ekstrinsik, ada intrinsik. Yang juga adalah hukuman dan konsekuensi. Ini mungkin biasa kita dengar dan terkadang apa dan kita lakukan. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana dan tiba-tiba. Satu contoh, ketika di kelas, ada anak yang melakukan kesalahan, apa kita rencanakan? Kita kasih hukuman, masuk dari rumah, lah anak murid pusing tahun, artinya ini. Jadi tidak mungkin karena namanya hukuman itu direncanakan. Hukuman itu muncul secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik ataupun berupa hukuman psikis. Kemudian konsekuensi hampir sama dengan peraturan. Suatu yang sudah terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun sudah disepakati, tapi terkadang murid tersebut tidak nyaman. Jika guru selalu memonitor murid, selalu mengawasi, akhirnya kan murid merasa tidak nyaman. Kemudian yang selanjutnya restitusi. Restitusinya adalah mungkin belum pernah kita dengar. Bahkan saya sendiri selama pendidikan guru penggerak, kata-kata restitusi ini belum saya dengar. Dan alhamdulillah saya pelajari di modul 1.4. Apa itu restitusi? Jatuh proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusinya adalah suatu proses dalam menyelesaikan masalah yang dimana masalah tersebut kita selesaikan, kita tanyakan alasannya mengapa, kemudian kita carikan solusinya. Tidak adanya hukuman dan tidak adanya konsekuensi. Maka nanti restitusi, segitiga restitusi namanya akan kita bahas di akhir. Lanjut Bapak. Selanjutnya 5 posisi kotor guru. Ini monggo nanti akan saya tanyakan satu persatu. Dari 5 posisi kotor ini mana yang biasa kita lakukan sehari-hari di sekolah kita? Yang pertama adalah penghukum. Mungkin penghukum sudah itu penghukum ini. Yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kita sebagai teman. Dan yang keempat posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di antara 5 posisi kotor guru ini nanti akan saya tanyakan satu persatu manakah yang sering kita lakukan, sering kita gunakan sehari-hari di sekolah. Di antara 5 ini yang paling yang bahasanya benar ini adalah posisi manajer. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Lanjut Babil. Posisi hukum, ada satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, guru menjadi penghukum. Apa yang dilakukan? Langsung menyuruh siswa tersebut untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Ini menjadi apa?
Penghukum berarti kan hukum. Ayo mereka berupacara. Sekarang berapa nih? Bendera selama 1 jam. Berarti posisi yang diambil adalah posisi sebagai penghukum. Selanjutnya posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Apa contohnya? Ketika siswa tidak melakukan tidak menggunakan atribut tempat atau upacara, guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah, beliau akan mengatakan berapa kali ibu atau bapak katakan harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Otomatis dengan kata-kata kamu selalu mengecewakan bapak ibu, si siswa tersebut akan merasa bersalah untuk gara-gara aku ya Pak Guru kecewa. Berarti posisi yang diambil oleh guru di sini adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Lanjut Babil. Selanjutnya posisi teman. Apa yang dilakukan oleh guru ketika ada siswa yang tidak menggunakan atribut tata upacara? Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong ya, bantu bapak atau ibu sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Bahasanya lebih lembut, lebih halus karena posisinya sebagai teman. Sedangkan yang selanjutnya posisi pemantau. Apa yang dikatakan Bapak Ibu guru ketika ada siswa yang tidak menggunakan atribut tempat? Beliau akan mengucapkan, kamu tuh sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Tahu kan apa yang nanti kamu lakukan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi posisi pemantau itu, si guru selalu memonitoring si siswa ketika ada yang melakukan kesalahan. Ditanyakan, apa konsekuensinya ketika kamu melakukan kesalahan ini? Dan yang terakhir, lanjut Babil, posisi manajer. Di sini guru akan melakukan apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat siswa merasa bersalah. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah? Jadi diajak kesalahan, untuk menemukan suatu solusi. Lanjut Babil. Ini ada video mulai dari 5 posisi kontrol guru yang akan kita perhatikan. Next. Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Modelnya sama banget ya.
posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat Saya lebih lebih saya. ya kalau teman. Iya Bu, habis ibu saya udah memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seru ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghadiri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah video kaitannya kontrol 5 posisi dulu, mulai dari menghukum, perbuatan merasa bersalah, penghukum tadi langsung dihukum pokok tarik keliling lapangan sebanyak 5 kali. Kemudian perbuatan merasa bersalah, kalau nanti kamu tambah lagi, terus besok kalau ibu ditegur sama bapak kepala sekolah bagaimana? Kan otomatis anak akan berpikir, oh ya gara-gara aku dulu ditegur kepala sekolah. Sebagai teman, bahasanya lebih lagi. Kemudian yang posisi monitor, ditanya konsekuensinya apa ketika kamu terlambat sekolah. Kalau posisi manajer, mereka menanyakan dulu alasannya apa.
terlambat sekolah. Kemudian solusinya bagaimana untuk supaya tidak datang terlambat sekolah lagi. Jadi ada tahapannya. Lanjut. Next. Coba ingin saya tanyakan dari pertanyaan ini, nanti posisi foto apakah yang ada pada pertanyaan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi apa yang diambil oleh guru tadi? Apa? Posisi apa? Membuat merasa bersalah. Oke? Kan otomatis kata-kata kecewa gara-gara aku berarti kecewa. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti apa? Hah? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke? Terus apa? Maka kamu merasa bersalah. Apa pemukul? Nah, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Terus lanjut. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Dan terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa? Posisi apa? Monitor. Memantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti konsekuensinya tidak mendapat nilai apabila tidak mengerjakan tugas. Lanjut. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama halnya dengan peraturan kelas. Tapi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut, Gabriel. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi kata-kata kita ganti jangan peraturan, tapi keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang tadi mulai dari iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragam mulia, kemudian berikhlas tanggung jawab, mandiri, dibuat dalam pernyataan positif. Dalam arti ini, biasanya yang namanya peraturan itu kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek. Kita ganti menggunakan kalimat yang positif. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas secara jujur. Jadi kalimatnya lebih positif. Sedikit saja agar kita diingat itu disebut aja kalimatnya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu kesepakatan, suatu persetujuan yang dilakukan antara guru dan murid dan dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Itu tadi. Kenapa tidak peraturan tapi menggunakan kalimat keyakinan? Karena kalimat keyakinan di sini lebih menggunakan kalimat yang positif. Lanjut, Bapak. Kemudian yang terakhir, segitiga revolusi. Ini yang tadi saya sampaikan dari beberapa tadi. Ada kalimat yang mungkin belum kita dengar. Segitiga revolusi. Apa itu segitiga revolusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa yang diceritakan dalam video yang terakhir tadi. Ketika dia datang terlambat, kemudian si guru menanyakan, oleh kok telat? Terus bagaimana cara kamu supaya besok tidak telat lagi? Jadi suatu dialog antara guru dan murid supaya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga revolusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kok sih sampai terlambat itu? Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah tadi kan terlambat. Jadi ngomong dulu nih, namanya terlambat itu semua orang pasti pernah melakukan. Bahkan bapak ibu guru juga pernah melakukan. Tapi bagaimana caranya keterlambatan itu tidak kita jadikan kebiasaan. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nanti kan menanyakan keyakinan juga. Kamu sebutkan keyakinan setelah apa? Menghargai orang lain, menghormati orang lain. Jadi supaya segitiga revolusi ini tercapai, maka 3 tahapan ini harus dilaksanakan. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut, Bapak. Apa yang harus dilakukan ketika menstabilkan identitas?
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Suatu contoh kayak ada iklan itu kan, motor itu apa namanya? Iklan apa itu? Itu bagus baik. Jadi sesuatu yang salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan suatu kesalahan maka kita akan tahu oh ini salah, ini tidak boleh dikerjakan. Apa yang biasanya dikatakan ketika menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Apa yang biasa diucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan ketika memvalidasi tindakan yang salah. Jadi berarti menanyakan keyakinan setelah melakukan menstabilkan masalah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kembali lagi motivasi yang berasal dari diri kita. Apa yang biasa dikatakan? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat-kalimat yang dilaksanakan. Next, Bapak. Ini ada video yang kami lakukan kemarin. Klik Bapak. Jadi ini adalah suatu cerita ketika si Kais tidak mengerjakan tugas di kelas. Mungkin yang selama kita lakukan ketika karena yang tidak mengerjakan tugas langsung kita marahin. Jadi harus ada segitiga tadi. Itu pertama next order. Apa namanya benar? Enggak next tadi. Enggak tadi. Benar. Jadi harus ada namanya stabilkan dulu ya, stabilkan masalah pokok, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, terus kemudian yang terakhir adalah menanyakan. Ini ada video lagi, nanti coba dengan lihat sesuai nggak dengan sertifikat diskusi ini. Untuk bagus. Ibu sudah pernah bilang sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk kata
Jadi berikutnya Kayla tidak masuk sampai ibu guru tidak mulai pembelajaran lagi. Sudah 1 jam lebih nih kayak udah datang. Kira-kira dia tahu kemana kayak? Mungkin hari ini tidak masuk dulu. Karena aku sudah surat orang tuanya. Besoknya Kayla malah datangnya lebih awal. Pagi anak-anak. Mas sudah berat. Setelah masuk lagi. Bella depan. Betul. Berdiri dulu. Hari ini saya sudah terlambat. Sudah tenang setelah ibunya. Sudah masuk. Sekarang jelaskan dulu pada kita semua di sini kenapa pusat terlambat dan malam hari sudah masuk. Kayla, jelaskan kok. Teman-temannya sudah siap memberikan bimbing. Kayla. Bukan tak teman-teman. Kalau kalian saya, kalian semua tak belajar. Kalian pertama, ketemuan, atau waktu belum berjalan. Kalian sudah antar ke rumah sakit sebelum pergi sekolah. Dan kedua, kita bangun ke sekolah karena harus ke rumah sakit suatu makanan mamaku berisi di sekolah. Hari ketiga kembali, saya tak masuk sekolah. Terima kasih. Masih menangis semuanya? Oke. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, kita adalah sedikit cuplikan video kaitannya dengan bagaimana sikap seorang guru yang tidak menanyakan terlebih dahulu masalahnya apa dan bagaimana. Ternyata setelah sampai beberapa hari baru tahu dan baru sadar misalnya. Maka oleh karena itu kita sebagai Bapak Ibu guru, posisi kontrol yang harus kita laksanakan adalah sebagai manajer dengan menggunakan sertifikat distribusi. Jangan hanya sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah ataupun teman ataupun monitor, tapi juga sebagai manajer. Jadi apa yang diceritakan
barusan itu dan sangat jelas di mana guru tersebut hanya sebagai penghukum dan merasa bersalah tanpa mempertanyakan dulu alasannya kenapa. Setelah ditanyakan alasannya baru tahu dan baru menyesal. Lanjut Bapak. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati sampai tadi akhir penutup dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Maka oleh karena itu, setelah ilmu yang kita dapat hari ini, mari kita kontrol diri kita. Di posisi manakah kita selama ini? Apakah sebagai penghukum saja? Apakah sebagai pembuat masalah? Apa sebagai teman? Dan apakah sebagai monitor atau pemandu saja, tapi posisi manajer yang harus kita terapkan dalam sekolah kita masing-masing. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer, yang dimana kita sebagai guru yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati atas waktunya, atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, semoga dengan pembelajaran yang baru kami sampaikan, mesti banyak kekurangan, mesti banyak kesalahan, kami minta maaf dan kami berharap ilmu yang kami dapatkan bisa dengan laksanakan setelah kami terapkan dengan bisa melaksanakan sehari-hari di sekolah kita masing-masing, sehingga kita nanti di sekolah bisa menciptakan budaya positif dengan melaksanakan beberapa tahapan yang tadi, dan semoga posisi kontrol yang kita laksanakan setelah pembelajaran hari ini adalah posisi menjadi manajer. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat ya, ada yang bermain bola, ada yang bermain apa lagi tadi? Catur, terus ada apa lagi? Voli. Hari ini kita kembali lagi di dalam kelas, di mana hari ini kita akan bersama-sama membuat suatu keyakinan kelas. Apa kalian pernah mendengar keyakinan kelas itu? Belum pernah? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Pernah dengar peraturan atau tata tertib? Nah, coba kalau kan ingin tanya, sebutkan 2 contoh peraturan yang ada di sekolah kita. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak mencoret-coret tembok. Terus tidak mengolok-olok teman. Itu namanya peraturan yang ada di sekolah. Begitu juga di dalam kelas kita harus membuat peraturan, membuat tata tertib. Tetapi peraturan yang akan kita buat hari ini kita ganti namanya menjadi keyakinan kelas. Apa sih Pak keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Cuma di dalam keyakinan kelas ini kalimatnya kita menggunakan kalimat yang positif. Yang dimana kalimat positif itu kita buat, kita setujui bersama-sama antara murid dengan guru, dan kita yakini di dalam diri kita, sehingga nanti dengan keyakinan kelas itu kita bisa melaksanakan dan bertanggung jawab. Tadi Pak Lukman ngomong apa? Keyakinan kelas menggunakan kalimat apa tadi? Positif. Coba sekarang Pak Lukman kasih contoh. Pak, apa sih Pak contohnya keyakinan kelas? Tadi katanya Friska tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kata-kata atau
kalimat tidak itu kita ganti, oke? Menjadi kalimat yang lebih positif. Berarti contohnya menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus lagi, tidak boleh mengolok-olok teman. Kalimat tidak boleh kita ganti menjadi lebih positif lagi, menjadi apa? Berteman dengan baik. Kemudian pada waktu pelajaran, kalau peraturannya tidak boleh apa? Tidak boleh ramai atau mengobrol sendiri. Kalimat positifnya menjadi keyakinan kelas, berubah menjadi apa? Mendengarkan ketika pelajaran. Terus ketika mengerjakan tugas, tidak boleh apa kalau peraturannya? Mencontek. Berarti kalau menjadi keyakinan kelas, kalimat tidak boleh mencontek berubah menjadi apa? Mengerjakan dengan jujur. Jadi nanti Pak Lukman minta tolong dari anak-anak ini, membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas itu kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Jadi sudah disebutkan berteman dengan siapapun. Berarti nggak boleh pilih konco, membuang sampah pada tempatnya. Terus lagi mengerjakan tugas dengan jujur pun. Nanti habis ini Pak Lukman kasih, namanya ini stiker note, kalian tulis keyakinan kelas satu saja, satu saja. Nanti setelah itu ditempelkan di sini, ditempelkan di sini. Nanti Pak Lukman pilih keyakinan kelas mana yang sama dan yang tidak, nanti akan kita jadikan suatu kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Paham? Kalimatnya menggunakan kalimat apa tadi? Positif. Jangan contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gunakan kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Satu anak satu saja, satu anak satu. Dikeluarkan pensilnya. Nah, ini namanya stiker note. Nanti bisa ditempel. Dari warna apa? Pink. Ya, punya. Oke. Oh, pinknya di belakang. Pink, ada yang pink. Kata-kata tidak diusahakan jangan digunakan, Berarti kalau tidak boleh mencoret dari tembok, berarti gimana? Apa? Ada dilarang, sama saja. Yuk, berarti apa? Menjaga sarana prasarana sekolah. Dibuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan atau dalam diri kalian. Sudah? Nggak usah sulit-sulit, yang gampang-gampang saja. Tadi kan banyak contohnya. Sudah? Membuat keyakinan kelas. Habis ini kita seleksi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama.
Ayo kita seleksi bersama-sama. Ada yang melaksanakan tiket kelas, pinter. Membuang sampah pada tempatnya, ini sama. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini sama. Oke. Berteman dengan siapa saja. Nah, membuang sampah pada tempatnya, ini sama. Mendengarkan guru saat pelajaran, pinter ini. Buang sampah pada tempatnya, jangan. Laksanakan tiket kelas. Dan anak-anak, alhamdulillah sudah ada beberapa keyakinan kelas yang kalian buat. Nantinya keyakinan kelas ini kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Apa saja Pak keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama? Membuang sampah pada. Nah, berarti anak-anak habis makan bungkusnya dibuang di mana? Rasa tanggung jawab harus keluar dari diri sendiri. Yang selanjutnya, berteman dengan siapa saja. Oke? Berarti lek koncoan enggak boleh pilih. Berteman dengan siapa saja. Selanjutnya, mendengarkan guru pada saat pelajaran. Jadi kalau ada bapak ibu guru menjelaskan pelajaran, anak-anak tidak boleh panik. Terus mengerjakan tugas dengan jujur. Oke? Berarti kalau ada tugas dikerjakan secara jujur, tidak boleh mencontek. Yang terakhir, melaksanakan tiket kelas. Pinter, ini siapa yang buat? Berarti harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Anak-anak, alhamdulillah keyakinan kelas sudah kita sepakati, sudah kita buat bersama-sama. Berarti keyakinan kelas ini harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Alhamdulillah keyakinan kelas sudah kita buat, kita sepakati. Nanti sebelum kita pulang, kita tanda tangan dulu keyakinan kelas sama foto di samping keyakinan kelas, ya. Ayo, mulai dari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Hema dari Negeri 4 Jakarta Wetan. Saya merasa sangat senang sekali karena dengan kesepakatan kalian di kelas akan membuat kita lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brika Siti Basri Putri dari SD 4 Pariwisata Wetan. Saya merasa senang sekali karena dengan kesepakatan keyakinan kelas yang mesti kita buat akan membuat kita untuk berbuat lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junal, siswa SD Negeri 4 Pariwisata Wetan. Saya merasa sangat